Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalah. Arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah usikum wa nafsiyal mudhnibah bitaqwallahi ta'ala innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Tsumma astaftihu billadzi huwa khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik yang kita lihat maupun yang tak kita lihat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk kembali melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama-sama di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan umat yang mengikutinya hingga hari kiamat nanti. Izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan apa yang kita tampakkan kepada manusia dan apa yang kita simpan dalam hati. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memuliakan manusia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami muliakan anak cucu Adam dan kami bawa mereka saat mereka berada di daratan maupun di lautan. Dan telah kami berikan rezeki dari hal-hal atau rezeki-rezeki yang baik. Dan kami lebihkan mereka dari sebagian besar apa yang telah kami ciptakan dengan benar-benar kelebihan yang mampu kita lihat. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini Allah menegaskan bahwa Allah lah yang memuliakan manusia. Walaqad karramna, di situ Allah memuliakan manusia. Oleh karena itu, sering kita lihat, kita baca di dalam ajaran agama kita, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama, siapa yang merendahkan manusia, maka dia dipandang rendah oleh agama. Dan siapa yang memuliakan manusia, maka dia dipandang oleh agama sebagai manusia yang mulia. Di dalam literatur yang banyak, kita diperintah untuk menghormati orang tua, berbakti kepada mereka, menghormati tetangga. Fal yukrim daifahu. Atau menghormati manusia pemilik rumah. Sehingga Nabi mengajari kita apabila rumah yang kosong ingin kita masuki, maka kita wajib untuk mengetuk pintu, meminta izin. Siapapun Anda, jika Anda tidak diizinkan untuk memasuki rumah, Anda harus pulang. Anda harus balik kanan. Bahkan ketika Anda bos si pemilik rumah sekalipun. Kemudian agama kita mengajari untuk menghormati wanita. Sebagaimana perintah Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh untuk berinteraksi dengan wanita, dengan istri-istri konteksnya, dengan cara yang baik. Maka hal ini sebenarnya menegaskan bahwa orang yang benar-benar menghormati sesama manusia, dia adalah orang yang terhormat. Dan siapa yang tak menghargai manusia, maka dia sedang kehilangan harga dirinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah setan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak menghormati sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah,
kita melihat perkembangan dunia kita saat ini, yang mana dunia kita mengarahkan untuk berlomba-lomba mengembangkan teknologi, sebagaimana resolusi menghadapi industri 4.0. Namun sayangnya kita seringkali disuguhi dengan meningkatnya teknologi namun menurunnya nilai-nilai kemanusiaan. Kita melihat berita tentang rendahnya harga nyawa manusia dan menurunnya ikatan-ikatan sosial di antara manusia. Lalu setelah itu muncullah resolusi berupa Society 5.0. Hal ini dan bukan lain sebagai penegasan bahwa seharusnya dunia ini diciptakan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim perlu merespon dengan meneguhkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa al-insaniyatu qablat tadayyun, yaitu meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan sebelum memoles kesalehan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang soleh di mata agama, seseorang yang baik di mata Allah, itu harus meneguhkan sisi-sisi kemanusiaan, dan apapun atribut yang dikenakan, ataukah itu atribut-atribut yang mengisyaratkan kesalehan pribadi, ataukah itu atribut-atribut yang menunjukkan kebaikan-kebaikan diri, tak berarti apabila dia mulai kehilangan kemanusiaan. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu yang dimaksud adalah kemanusiaan yang wajib dikerjakan di atas perilaku-perilaku yang bukan menjadi pokok-pokok agama. Sehingga jangan sampai kita salah memahami bahwa orang beragama harus mementingkan diri sendiri, tidak. Bahkan ada mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang yang memiliki derajat lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kelihatannya tidak nampak atribut-atribut kesalehan pada dirinya. Bukankah kita pernah melihat atau pernah membaca, mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali-kalinya mencium tangan sahabat adalah ketika tangan itu dipakai untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya hingga membentuk sebuah daging yang keras. Kita biasa sebut dengan kapal. Satu-satunya tangan yang dicium oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ini adalah tangannya orang ahli surga. Waktu itu bukan kopiah, bukan peci, bukan sorban, bukan baju, dan lain sebagainya, tapi ternyata tangan-tangan yang berkapal, kita bilang sebagai orang Jawa, ini adalah tangan-tangannya orang yang ahli surga. Hal ini dikarenakan bahwa ketika kita memenuhi hal-hal yang sekunder di dalam agama, tetap kalah dengan hal-hal yang primer, yaitu menjaga kehalalan rezeki yang diterima oleh kepala keluarga hingga dia bisa menafkahi anak dan istrinya. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah bahwa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan atau biasa disebut dengan humanitas haruslah menyasar 5 unsur penting di dalam diri manusia. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan di dalam mimbar ini pula, ada 5 unsur penting yang dimiliki manusia yang mana harus kita kembangkan 5-5-nya sehingga kita menjadi manusia yang utuh. Unsur itu telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah unsur jasmani. Maka kita diperintah oleh agama, Al-Quran dan hadis untuk menjaga jasmani kita dan menjaga jasmani orang lain. Maka kita tidak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, apalagi menghilangkan nyawa orang lain.
itu adalah dosa besar. Selanjutnya adalah kita perlu untuk menguatkan sisi-sisi ruhani, sisi-sisi psikologis. Maka ketika kita menjaga psikologi orang, kita menjaga jasmani orang lain, tapi kita terus-terusan menyakiti perasaan orang lain, maka dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar bahwa ada tetangga yang lisannya sangat buruk, kemudian diancam oleh Nabi, kelak dia bisa masuk neraka gara-gara lisannya. Maka menjaga jasmani, diri dan orang lain itu penting, tetapi menjaga psikologi diri dan orang lain itu juga tidak kalah pentingnya. Apalagi menjaga psikologi anak dan istri kita yang ada di rumah. Unsur ketiga yang dimiliki oleh manusia adalah unsur intelektual. Tentu hal ini sudah sangat sering sekali atau sangat intens. Pengembangan nilai kognitif sangat dipentingkan di dalam dunia pendidikan atau sekolah-sekolah modern saat ini. Namun itu bukanlah final karena ada sisi yang keempat, yaitu manusia memiliki sisi sosial. Orang-orang yang tidak terdidik sosialnya dengan baik, maka dia akan mudah menyakiti orang lain. Oleh karena itu, empati ini menjadi hal yang penting. Nabi kita menyuruh kita di dalam hadis qudsi bahwa Allah menegur seseorang yang tidak pernah menjenguk Allah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kita bisa menjenguk Anda? Mohon maaf, ini cerita di akhir. Kenapa kamu tidak pernah mengunjungi saya? Begitu hadis qudsinya bunyi. Bagaimana saya mengunjungi engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Saya ada bersama orang-orang sakit. Oleh karena itu, menjenguk orang yang sakit adalah bagian dari perintah agama kita. Sehingga Allah sendiri yang menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa saya bersama orang-orang sakit. Ketika kita terbiasa mengunjungi orang yang mengalami rasa sakit, muncul rasa empati. Oleh karena itu, orang yang sering mengunjungi orang sakit, dia akan kurang potensinya untuk menyakiti orang lain. Sehingga ikatan-ikatan sosial itu perlu kita bangun. Oleh karena itu, jangan biarkan keluarga kita, anak kita, hanya dididik jasmaninya, psikologisnya, dan dididik intelektualnya, tetapi miskin pendidikan sosialnya. Kita biarkan mereka untuk duduk berlama-lama di depan handphone, kemudian kita biarkan mereka berlama-lama di media sosial, kita biarkan mereka mengurusi dirinya sendiri, sehingga tidak pernah kita ajak untuk silaturahim, tidak pernah kita ajak untuk menjenguk orang sakit. Kelak, jika Anda sakit, maka jangan salahkan ketika anak-anak kita kelak tidak mengunjungi kita. Karena dulu anak tidak pernah diajak orang tuanya untuk menjenguk orang sakit. Kemudian sisi yang kelima, yaitu adalah sisi-sisi religiusitas. Sisi-sisi ibadah. Hal ini karena manusia disebut dengan ibad di dalam Al-Quran. Oleh Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Maka mau tidak mau, manusia adalah makhluk yang religius, yang pasti menuhankan sesuatu. Oleh karena itu, di dalam meneguhkan kemanusiaan di era society 5.0, kita harus menggunakan teknologi yang ada demi mendidik keluarga dan diri kita bagaimana cara untuk meneguhkan 5 unsur manusia tersebut sekaligus. Hari ini orang tidak memiliki alasan untuk menjadi bodoh. Hari-hari ini kita tidak punya alasan untuk menjadi orang yang tidak tahu. Begitu banyak aplikasi, teori, jurnal, tulisan, makalah yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga jasmani kita, menjaga psikologi kita, menjaga intelektual kita, dan menjaga nilai-nilai sosial kita, serta
bagaimana cara menjaga religiusitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang bagaimana? Apakah kita mau dan mau untuk meluangkan waktu, mengarahkan diri, mengarahkan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita sebagai para laki-laki yang hadir di dalam majelis ini untuk mengembangkan diri mereka dengan bantuan teknologi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin menghindari teknologi. Kita tidak mungkin menyetop anak-anak kita untuk mengakses konten-konten yang ada di internet. Karena kita pun mengkonsumsi hal tersebut. Namun kita bisa berupaya dengan mengarahkan diri kita, mengarahkan istri kita, mengarahkan keluarga dan anak-anak kita. Marilah sama-sama kita ikuti konten-konten yang positif, konten-konten yang membangun. Dengan itulah sebenarnya kemanusiaan di era society 5.0 itu bisa berjalan dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, menutup khutbah yang singkat ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hal-hal apa yang kita hadapi menjadi mudah untuk kita lakukan. Karena sebenarnya sesuatu itu mudah jika bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang yang ada di Indonesia khususnya dan orang-orang muslim yang ada di dunia untuk senantiasa mampu untuk mengendalikan dirinya, bagaimana cara dia berinteraksi dengan dunia sosial di internet khususnya, dan menguatkan nilai-nilai humanitas di masyarakat dan lebih berinteraksi kepada sosialnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa batan wa hafidu ala ta'ati wa hudul jum'ati wal jamaah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waddallahu ma'anil khulafail arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabika ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan am balatina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'al minal ghafilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.